Setelah mempertimbangkan banyak hal, pada tanggal 21 Desember 2025, kami memutuskan untuk membeli mobil Nissan X-Trail T30 tahun 2005. Kami dapat mobil ini dari platform jual beli kendaraan. Lalu kami COD untuk coba dan cek mobil ini secara langsung. Secara keseluruhan dari hasil uji coba dan pengetesan, mobil ini cocok dan sesuai dengan harapan kami berdua. Tak cukup di situ, setelah kami deal untuk membeli mobil ini, saya langsung bawa mobil ini ke tempat servis. Pertama untuk servis transmisi dan servis 20.000. Setelah itu saya bawa juga mobil ini ke tempat servis AC, agar AC-nya bisa lebih dingin dan juga AC-nya bisa dibersihkan. Setelah semua hasil dari bengkel itu aman, saya bawa mobil ini ke salon mobil agar interior dan eksterior mobil ini bisa lebih bagus dan lebih wangi untuk menghilangkan bekas-bekas dari pemilik sebelumnya. Semua runtutan ini membuat mobil harus menginap 3 hari lamanya. Weekend ini kami sudah berencana membawa mobil ini ke Bandung untuk liburan akhir tahun dan bertemu keluarga di sana. Pada hari Jumat 26 Desember 2025, setelah kita sama-sama pulang kerja, saya langsung ambil mobil di tempat salon mobil. Sampai di sini mobil berjalan aman, dan setelah persiapan kami selesai, langsung kita tancap gas untuk ke Bandung melalui jalan tol MBZ. Semua terasa aman, AC dingin, tarikan mobil enteng dan bertenaga. Sampai setelah beberapa jam kita berjalan, kemudian di kilometer 40 AC mobil tiba-tiba tidak dingin. Juga mulai ada bunyi di dalam mobil, tik 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 tik, begitu kira-kira suaranya. Kami mulai heran, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya saya melihat asap tebal di bagian belakang mobil lewat spion di dalam kabin. Pikir saya ada asap dari knalpot. Menepilah saya di bahu jalan, kira-kira di kilometer 43. Setelah berhenti dan melihat ke arah belakang melalui spion, asapnya tiba-tiba hilang. Kemudian saya membalikan kepala ke arah depan, tiba-tiba asapnya ternyata ada dari depan. Dan itu sangat tebal sekali. Dengan rasa kaget, kami langsung bergegas keluar dan membuka kap mobil. Alhasil ternyata oli mesin sudah menyembur ke semua sudut mesin dan asap putih tebal keluar dari mesin tersebut. Mencoba tenang, kami langsung telepon Derek Jasa Marga untuk membawa kami dan mobil kami ke bengkel terdekat untuk perbaikan agar kami bisa segera ke Bandung. Karena di sini kami masih berharap tidak ada masalah yang besar pada mobil ini dan bisa cepat untuk diperbaiki sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan ke Bandung. Setelah parkir di bahu jalan, kira-kira 30 menit untuk menunggu Derek Jasa Marga datang, kami tidak sedikit pun untuk mencoba menyalakan mobil ini. Sambil nunggu mobil Derek datang, potong kuku dulu guys. Setelah 30 menit menunggu sambil potong kuku, Derek Jasa Marga akhirnya datang untuk segera menderek mobil kami ke bengkel terdekat dari kilometer 43. Derek membawa kami keluar ke gerbang tol Karawang Timur 1. Jangan terlalu dirapetin, bisa dia ngomong kedengeran. Naik tapi nggak ada ngobrol dulu ya, kayak nanti turun di mana? Apa? Maksudnya nggak ada ngobrol dulu kayak Udah. di mana katanya? Mau minta ke bengkel. Oh, Kalau ke timur nanti keluar, saya antar ke bengkel. Jadi kita akan ke bengkel ya malam ini. Ya langsung ke Bandung. Mudah-mudahan semuanya lancar. Aman, Rezeki yang sehat. keluar nanti diganti yang lebih. Adalah sebagian dari perjalanan hidup. Tetap harus disyukuri. Alhamdulillah masih selamat, alhamdulillah masih ada derek malam-malam. Ini semua pertolongan hadir lah. Pertolongan
keluarga silaturahim, mobil ini nggak sakit-sakitan. Mobil tua. Kalau motor kan sebenarnya motor tua bodinya, tapi tahunnya yang nggak tua. Tapi kalau ini dia Naik guys. katro. Kuat juga ya. Dia narik gitu loh. Katro dia kayak katro. Fisik kami dia katro tuh dia walaupun nariknya pelan, tapi energi yang dikeluarin itu 4 kali 10 kali lipat. Jumping nggak ya ini? Tapi pelayanannya bagus, servisnya jasa marga, dia bilang maaf dulu. Saya udah nunggu. Alhamdulillah. Lulusin aja ya? Udah lulus ya? Dikit lagi. Kiri. Oh gini. Sip. Oke, semuanya beres, kita jalan. Pertama kali guys, masalah mobil mogok, terus mobil diderek. Seru. Sebenarnya ini cobaan yang harus dicobain. Ya, netral rem tangannya turun ya. Siap. Ini udah saya turunin aja ya. Kita lihat sampai jalan mobilnya. Ini sama lihat abangnya. iPhone juga. Abangnya hebat juga. Cuman berarti. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti ini nih ya, Lihat. Hebat. Tapi nggak usah megang kemudi. nggak usah mengemudi tapi Kita bisa tetap jalan. bisa jalan. Tapi sambil jumping. Di Gemping ini. Ini mobil canggih. Iya. Dia bisa jumping. Autonomous ini. Autonomous. Dia bisa sambil tidur, nggak akan kecelakaan. Aman. Sambil merem juga bisa. Merem. Tuh, sambil merem masih bisa jalan. Tapi ini bukan mobil ini ya, bukan mobil apa sih yang kayak yang terbaru tuh yang otomatis ada AI-nya. Listrik. Ya mobil listrik yang dia bisa jalan tanpa dikemudiin. Enggak ya? Mobil 2005 bisa kayak gini. Caranya adalah ada derek. Aduh, batuk Bapak. Sampailah kita di bengkel dekat pintu tol Karawang Timur 1, daerah Kelari. Saat saya coba starter mobil itu tidak bisa, dan ternyata semua indikator yang ada di dashboard itu nyala semua. Akhirnya mobil dinaikkan ke bengkel, dan ketika diisi air radiator lalu coba di starter lagi, air radiatornya menyembur semua ke atas. Indikasi turun mesin setengah dan overheat mulai membuat kami khawatir biaya perbaikan yang mahal. Tak mau mikir singkat, kami menitipkan dulu mobil ke bengkel. Karena waktu sudah larut malam, kami memilih istirahat dulu agar pikiran jernih, dan lalu kami pergi ke penginapan terdekat agar besok kami bisa datang lagi sekaligus membicarakan permasalahan mobil ini kepada pihak bengkel. Keesokan harinya kami datang lagi dan banyak mengobrol dengan pemilik bengkelnya langsung. Singkatnya, mobil kami harus dienapkan kurang lebih 4 hari lamanya untuk turun mesin setengah dengan estimasi biaya termahal itu 9 juta rupiah. Setelah ngobrol panjang dan juga pertimbangan kami yang matang, kami memilih untuk deal dan lalu kami pulang ke Bandung dengan menggunakan bis.
Selama mobil dikerjakan, alhamdulillah pemilik bengkel ini amanah. Jadi dia selalu memberikan update pengerjaan berupa foto atau video. Jadi masalah akhir juga diketahui. Penyebab mobil ini berasap adalah sistem radiator yang mampet akibat lumut. Dan ternyata waktu awal mobil dimasukkan ke bengkel pasca beli, ternyata radiator itu nggak kecek. Alhasil jadilah seperti ini. 4 hari kemudian, bengkel mengabari kalau mobil hanya turun mesin setengah, kemudian memberikan nota yang total biayanya itu 5.630.000. Ya alhamdulillah tidak sesuai ekspektasi dalam pikiran yang mikir bakal mahal banget biayanya. Kemudian tanggal 31 Desember 2025, saya dan bapak saya ke bengkel dengan menggunakan bis untuk mengambil mobil tersebut. Saya dan bapak naik bis dari terminal Lewi Panjang, kemudian naik bis yang jurusan Bandung Cikarang. Saya bilang ke supir kalau kami akan turun di Kelari. Selama perjalanan yang kurang lebih 4 jam karena berhenti-berhenti terus ini bis, jalanan tol diguyur hujan lebat. Sampai tak terasa akhirnya kami sampai juga ke bengkel. Kemudian saya dan bapak lanjut pengecekan, pengetesan, dan pembayaran. Alhamdulillah mobil bisa normal kembali, juga ujian ini bisa terlewati. Semoga dari video ini bisa ada hikmah dan pelajaran yang kalian bisa ambil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.